Banyak peserta CPNS gagal mendapatkan skor tinggi di TKP jejaring kerja bukan karena tidak bisa bekerja, tetapi karena terjebak ego dan pola pikir individualis. Nah, di video ini kita bahas rahasia menjawab soal TKP jejaring kerja dengan skor tinggi, lengkap dengan contoh soal, pembahasan, dan yang terpenting adalah bagaimana pola pikir penilai. Jadi, video ini cocok untuk pejuang CPNS 2026 dan P3K yang ingin meningkatkan nilai TKP secara cerdas, bukan sekedar menebak. Tonton sampai akhir agar tidak salah langkah saat ujian. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal TKP terbaru, strategi skor tinggi, dan latihan hot CPNS setiap minggu. Oke. Hari ini kita akan pahami bersama mengenai soal jejaring kerja, yang mana jejaring kerja ini merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam seleksi TKP. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Seorang warga datang dengan emosi tinggi karena belum menerima bantuan sosial. Padahal menurut data desa, ia termasuk warga tidak mampu. Ia menuntut agar bantuan segera diberikan dan menyalahkan petugas pusat atas keterlambatan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa data warga belum tervalidasi di tingkat daerah. Sementara penetapan penerima bukan memerlukan koordinasi lintas instansi antara pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial. Petugas layanan tidak dapat menetapkan penerima bantuan secara sepihak. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa penetapan penerima bantuan merupakan kewenangan daerah dan bukan tanggung jawab unit. Kemudian B. Mengarahkan warga untuk menunggu hingga pemerintah daerah menyelesaikan validasi data tanpa tindak lanjut lain. C. Mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan instansi daerah dan pendamping sosial terkait sambil menjelaskan kepada warga proses yang sedang berjalan. D. Menenangkan warga dan menyampaikan bahwa bantuan akan segera diberikan meskipun proses koordinasi belum selesai. E. Mengabaikan keluhan warga dan melanjutkan pelayanan kepada warga lain. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Sekali teman-teman bahwa jawaban yang tepat atau yang memiliki skor 5 ada pada pilihan C, mengkoordinasikan permasalahan dengan instansi daerah dan pendamping sosial terkait, kemudian sambil menjelaskan proses kepada warga. Nah, kenapa pilihan C ini memperoleh skor 5? Karena menunjukkan kemampuan membangun jejaring kerja, kolaborasi lintas instansi, akuntabel, dan komunikatif. Kemudian skor 4 itu ada pada pilihan D, menenangkan warga dan menyampaikan bahwa bantuan akan segera diberikan meskipun koordinasi belum selesai. Nah, hal ini dinilai empatik namun berisiko menimbulkan janji yang belum pasti dan melampaui kewenangan. Kemudian untuk skor 3 ada pada menjelaskan bahwa penetapan penerima bantuan merupakan kewenangan daerah dan bukan tanggung jawab unit Anda. Jadi skor 3 ini karena hal tersebut benar secara struktural namun cenderung melepas tanggung jawab jejaring kerja dan kurang menunjukkan kolaborasi antar instansi. Nah, teman-teman, skor 2 ada pada pilihan B, mengarahkan warga untuk menunggu hingga pemerintah daerah menyelesaikan validasi data tanpa tindak lanjut lain. Nah, ini bersifat pasif dan tidak mencerminkan peran ASN dalam membangun jejaring kerja lintas instansi. Nah, skor terendah di sini atau skor 1 ada pada pilihan E, yang mana mengabaikan keluhan warga dan melanjutkan pelayanan. Jadi ini tidak mencerminkan kompetensi jejaring kerja maupun etika pelayanan seorang ASN. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang kepala sekolah menyampaikan keluhan karena bantuan belum diterima. Sementara sekolah lain di wilayah yang sama sudah memperoleh bantuan. Ia menyampaikan keluhan tersebut secara terbuka dan menilai koordinasi antar instansi tidak berjalan baik.
Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa data sekolah belum diverifikasi oleh pemerintah daerah, sedangkan penyaluran bantuan memerlukan sinkronisasi data antara pusat, dinas pendidikan daerah, dan sekolah. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa keterlambatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. B. Meminta sekolah menunggu hingga proses verifikasi data daerah selesai tanpa tindak lanjut lain. C. Menghubungi Dinas Pendidikan Daerah untuk menindaklanjuti verifikasi data serta menjelaskan kepada pihak sekolah tahapan proses yang sedang berjalan. D. Menenangkan pihak sekolah dan menyampaikan bahwa bantuan akan segera disalurkan meskipun proses verifikasi belum selesai. Atau E. Mengabaikan keluhan tersebut karena bukan kewenangan langsung unit Anda. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Teman-teman, benar sekali bahwa untuk pertanyaan yang ketiga tadi, jawaban yang tepat adalah C. Menghubungi Dinas Pendidikan Daerah dan menjelaskan proses kepada sekolah. Nah, mengapa jawaban ini memperoleh skor 5 pada TKP? Karena menunjukkan kemampuan membangun jejaring kerja, kemudian koordinasi lintas instansi, serta komunikasi transparan kepada pemangku kepentingan. Jadi, hal yang wajib Anda pahami teman-teman bahwa dalam TKP itu kan tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban itu memperoleh nilai. Nah, nilai atau skor yang tertinggi adalah 5 dan yang terendah adalah 1. Namun sebisa mungkin atau yang kita upayakan adalah memperoleh skor 5 untuk memperoleh atau melebihi passing grade. Kemudian dalam hal Anda menjawab soal ini sebisa mungkin Anda menjawabnya dengan menawarkan solusi. Kemudian pada soal tadi, kenapa pilihan D ini memperoleh skor 4? Karena kita lihat jawabannya bahwa menyampaikan bantuan akan segera disalurkan meskipun verifikasi belum selesai. Nah, hal tersebut ini empatik namun beresiko menimbulkan janji yang belum pasti dan melampaui tahapan prosedural. Jadi yang wajib Anda ingat juga bahwa Anda itu boleh menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, tetapi harus sesuai dengan aturan atau kewenangan yang Anda miliki. Nah, skor 3 ada pada jawaban A, menjelaskan bahwa keterlambatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, hal ini benar secara pembagian kewenangan, namun kurang menunjukkan peran ASN dalam membangun jejaring kerja dan koordinasi lintas instansi. Kemudian teman-teman, untuk skor 2 ada pada pilihan B, meminta sekolah menunggu tanpa tindak lanjut. Jadi hal ini bersifat pasif dan tidak mencerminkan kemampuan kolaborasi serta fasilitasi antar pihak. Dan skor terendah ada pada pilihan E, mengabaikan keluhan karena bukan kewenangan langsung. Jadi hal ini tidak mencerminkan sikap kolaboratif dan bertentangan dengan prinsip jejaring kerja seorang ASN. Oke teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas di kantor pertanahan dan berperan sebagai penghubung program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seorang kepala desa menyampaikan keberatan karena proses pengukuran tanah di wilayahnya tertunda. Sementara desa lain itu sudah selesai. Ia menilai koordinasi antar instansi tidak berjalan baik dan menyampaikan keluhan tersebut dalam forum terbuka. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa data yuridis dari desa belum lengkap. Sementara proses pengukuran fisik yang memerlukan sinkronisasi jadwal antara kantor pertanahan, pemerintah desa, dan tim teknis daerah. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena data dari desa belum lengkap dan meminta desa segera melengkapinya. B. Meminta kepala desa menunggu hingga seluruh persyaratan terpenuhi tanpa melakukan koordinasi lebih lanjut. C. Menginisiasi koordinasi dengan pemerintah desa dan tim teknis daerah untuk melengkapi data dan menyusun jadwal bersama, serta menjelaskan proses tersebut kepada kepala desa.
D. Menenangkan kepala desa dengan menyampaikan bahwa pengukuran akan diprioritaskan meskipun data belum lengkap. Atau E. Mengabaikan keluhan karena proses teknis berada di luar kewenangan langsung Anda. Nah, teman-teman silahkan dijawab. Oke, teman-teman, benar sekali jawaban Anda bahwa untuk skor tertinggi atau skor 5 ada pada pilihan C, yang mana menginisiasi koordinasi lintas pihak dan menjelaskan proses kepada kepala desa. Jadi paling tepat karena menunjukkan kemampuan membangun jejaring kerja, mensinergikan peran instansi terkait, dan menjaga komunikasi dengan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk skor terendah ada pada pilihan E, karena mengabaikan keluhan di luar kewenangan langsung. Jadi hal tersebut ini tidak mencerminkan sikap kolaboratif dan bertentangan dengan prinsip jejaring kerja ASN. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas sebagai koordinator program lintas sektor di Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan Kementerian Teknis, pemerintah daerah, dan mitra non-pemerintahan. Dalam pelaksanaan program, terjadi keterlambatan karena perbedaan data dan kepentingan antar instansi. Salah satu instansi daerah menyampaikan keberatan secara terbuka dan menilai koordinasi pusat itu tidak efektif. Di sisi lain, instansi pusat meminta agar program tetap berjalan sesuai target nasional, sementara Anda tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan secara pihak. Nah, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menyampaikan kepada instansi daerah bahwa perbedaan data harus diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai kewenangannya. B. Melaporkan seluruh permasalahan kepada pimpinan pusat dan menunggu arahan lebih lanjut tanpa melakukan koordinasi tambahan. C. Menginisiasi forum koordinasi lintas instansi untuk menyelaraskan data dan kepentingan, kemudian menyusun kesepakatan bersama, serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan. D. Menyampaikan kepada instansi daerah bahwa target nasional harus diprioritaskan meskipun terdapat perbedaan kepentingan. Atau E. Menunda seluruh pelaksanaan program hingga seluruh instansi mencapai kesepakatan penuh. Nah, teman-teman, silakan dijawab dalam 10 detik. Oke, jadi jawaban teman-teman itu benar sekali bahwa menginisiasi forum koordinasi lintas instansi, menyelaraskan data, dan melaporkan hasilnya. Jadi paling tepat karena menunjukkan kepemimpinan kolaboratif, kemampuan untuk menjembatani kepentingan, dan membangun jejaring kerja yang akuntabel tanpa melampaui kewenangan. Jadi keyword yang tadi Anda bisa lihat di sini adalah sementara Anda tidak memiliki kewenangan. Jadi kan pada video sebelumnya kita sudah jelaskan trik dalam menjawab soal TKP itu harus salah satunya adalah harus sesuai dengan aturan atau kewenangan. Nah, di sini poinnya masuk dalam pilihan jawaban C. Kemudian untuk jawaban terendah ada pada pilihan E, menunda seluruh program hingga ada kesepakatan penuh. Nah, jadi di sini terlihat hati-hati tetapi tidak adaptif dan berpotensi menghambat tujuan bersama. Oke, teman-teman, tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas sebagai koordinator teknis program lintas sektor di Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan Kementerian Teknis, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana. Dalam pelaksanaan program nasional terjadi perbedaan data dan prioritas antara pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah. Perbedaan tersebut mulai menghambat
pelaksanaan program dan memicu saling menyalahkan antar instansi. Anda tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan akhir, namun dituntut memastikan program tetap berjalan dan hubungan antar instansi tetap terjaga. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Meminta masing-masing instansi menyesuaikan perbedaan data sesuai kewenangannya agar tidak menimbulkan konflik lebih jauh. B. Melaporkan permasalahan secara lengkap kepada pimpinan dan menunggu keputusan sebelum mengambil langkah lanjutan. C. Menginisiasi koordinasi lintas instansi untuk menyelaraskan data dan kepentingan, menyusun kesepakatan bersama, serta menyampaikan hasilnya kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan. D. Memfasilitasi dialog informal antar instansi untuk meredakan konflik sambil tetap menjalankan program sesuai target nasional. Atau E. Menunda pelaksanaan program hingga seluruh instansi mencapai kesepakatan yang sama. Nah, teman-teman, ini mudah sekali karena sudah ada contoh beberapa soal sebelumnya. Saya yakin Anda bisa menjawab cepat dan tepat. Nah, silakan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya itu sama dengan soal sebelumnya, yang mana keyword yang paling tepat adalah menginisiasi koordinasi lintas instansi dan melaporkan hasilnya ke pimpinan. Jadi hal ini paling tepat karena memadukan kolaborasi aktif, kemudian penyelarasan kepentingan, dan tetap menghormati kewenangan pimpinan. Jadi jikalau dalam satu instansi Anda tidak berwenang atau bukan kewenangan Anda, maka pentingnya untuk melaporkan apapun hasilnya ke pimpinan yang salah satu fungsinya adalah menghormati kewenangan pimpinan. Nah, jika tadi Anda memilih pilihan D, memfasilitasi dialog informal sambil menjalankan program sesuai target. Nah, hal tersebut memperoleh skor 4, jadi tampak sangat baik dan komunikatif, namun berisiko tidak terdokumentasi dan kurang akuntabel dalam tata kelola lintas instansi. Skor 3 ada pada pilihan B, melapor ke pimpinan dan menunggu keputusan. Jadi hal ini dinilai tertib, hierarki, dan aman secara struktural, namun kurang inisiatif kolaboratif dalam membangun jejaring kerja aktif. Nah, untuk skor 2, teman-teman menyerahkan penyelesaian kepada masing-masing instansi. Jadi hal tersebut itu menghormati kewenangan tetapi pasif dan tidak mencerminkan peran ASN sebagai penghubung jejaring kerja. Dan skor terendah ada pada pilihan E, yang mana menunda program hingga ada kesepakatan penuh. Jadi terlihat hati-hati tetapi tidak adaptif dan berpotensi menghambat tujuan bersama. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas sebagai anggota tim koordinasi program nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Program tersebut melibatkan Kementerian Teknis, pemerintah daerah, dan mitra swasta. Dalam pelaksanaannya, salah satu mitra swasta menyampaikan keberatan karena jadwal program sering berubah akibat perbedaan kebijakan antar instansi pemerintahan. Nah, pemerintah daerah juga mengatakan atau menyatakan kebingungan karena menerima arahan yang berbeda dari pusat. Anda tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, namun diminta memastikan koordinasi berjalan efektif dan kepercayaan mitra tetap terjaga. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menyampaikan kepada mitra swasta dan pemerintah daerah agar mengikuti kebijakan terbaru dari instansi pusat yang berwenang. B. Melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan dan menunggu arahan resmi sebelum melakukan langkah lanjutan. C. Menginisiasi koordinasi lintas instansi untuk menyelaraskan kebijakan dan jadwal, menyusun kesepahaman bersama, dan menyampaikan hasil secara transparan kepada mitra terkait. D. Memfasilitasi komunikasi informal dengan mitra swasta dan pemerintah daerah agar program berjalan meskipun kebijakan belum sepenuhnya selaras. Atau E. Menyarankan penundaan sementara program hingga terdapat kebijakan yang benar-benar seragam. Oke teman-teman, silakan dijawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawabannya itu sama dengan pola soal yang tadi. Jadi mengapa soalnya itu mirip-mirip ya, supaya Anda sudah terbiasa dengan contoh soal seperti ini dan memudahkan Anda untuk bisa melakukan penalaran lebih cepat dan tentunya menjawab dengan tepat dan memperoleh skor 5. Jadi jawaban yang tepat adalah C, menginisiasi koordinasi lintas instansi dan menyusun kesepahaman bersama, karena menunjuk kemampuan menyatukan kebijakan, menjaga kepercayaan mitra, serta membangun jejaring kerja yang terstruktur dan akuntabel. Nah, teman-teman yang pilih jawaban D, memfasilitasi komunikasi informal agar program tetap berjalan, juga memperoleh skor 4. Nah, jawaban ini fleksibel dan komunikatif, namun berisiko tidak terdokumentasi dan kurang menjamin kepastian kebijakan. Untuk teman-teman tadi yang memilih B, melaporkan kepada pimpinan dan menunggu arahan, sejujurnya itu aman secara struktural dan hierarkis, tetapi kurang menunjukkan inisiatif membangun jejaring kerja yang aktif. Kemudian untuk skor 2 ada pada pilihan A, meminta semua pihak mengikuti kebijakan instansi pusat. Nah, hal ini tegas secara hierarki, namun kurang sensitif terhadap kebutuhan koordinasi dan penyelarasan lintas pemangku kepentingan. Teman-teman, skor terendah ada pada pilihan E, menyarankan penundaan program. Nah, hal ini terlihat hati-hati tetapi tidak adaptif dan berpotensi menghambat tujuan strategis program. Jadi hal yang wajib Anda pahami teman-teman bahwa ketika ada keyword penundaan, kemudian mengabaikan, nah jawaban tersebut itu sudah pasti akan memperoleh skor di bawah 2. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas sebagai anggota tim koordinasi program lintas instansi di Kementerian Kesehatan yang melibatkan kementerian lain, pemerintah daerah, dan mitra organisasi profesi. Dalam pelaksanaan program terjadi perbedaan rekomendasi teknis antara kementerian pusat dan organisasi profesi yang menjadi mitra. Pemerintah daerah meminta kepastian karena perbedaan tersebut berdampak pada pelaksanaan di lapangan. Sebagai anggota tim, Anda tidak memiliki kewenangan menetapkan rekomendasi teknis dan isu tersebut bersifat sensitif karena menyangkut standar profesi. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Meminta pemerintah daerah mengikuti rekomendasi Kementerian Pusat sebagai penanggung jawab program nasional. B. Melaporkan perbedaan rekomendasi tersebut secara lengkap kepada pimpinan tim dan memfasilitasi penyampaian pandangan masing-masing pihak sebagai bahan pengambilan keputusan. C. Menginisiasi kesepakatan teknis langsung antara kementerian dan organisasi profesi agar pelaksanaan tidak tertunda. D. Memfasilitasi diskusi informal antara kementerian dan organisasi profesi untuk mencari titik temu sementara. Atau E. Menyarankan penundaan sementara pelaksanaan program hingga rekomendasi teknis disepakati. Nah, teman-teman, ini mudah sekali. Sudah banyak contoh soal, pastinya Anda sudah kuat dalam penalaran untuk memilih jawaban yang paling tepat. Silahkan dijawab. Oke, teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah B, melaporkan perbedaan kepada pimpinan dan memfasilitasi penyampaian pandangan masing-masing pihak. Jadi paling tepat karena menjaga jejaring kerja, akuntabilitas, dan kewenangan. ASN berperan sebagai penghubung strategis tanpa melampaui otoritas teknik. Dan untuk pilihan C ini ternyata memperoleh skor 4, yang mana menginisiasi kesepakatan teknis langsung antar pihak. Kemudian untuk pilihan E memperoleh skor terendah, yaitu menyarankan penundaan program. Jadi sama seperti yang sebelumnya, hal tersebut terlihat hati-hati namun menghambat tujuan program dan melemahkan kepercayaan jejaring kerja. Oke teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas sebagai anggota tim koordinasi pengembangan kawasan industri yang melibatkan Kementerian Teknis, pemerintahan daerah, dan badan usaha pengelola kawasan. Dalam pelaksanaan program pemerintahan daerah, menyampaikan bahwa keberatan karena standar teknis yang diminta kementerian dianggap tidak sesuai dengan kondisi daerah.
Badan usaha juga meminta kepastian karena perbedaan pandangan tersebut menghambat investasi. Anda tidak memiliki kewenangan menetapkan standar teknis, namun bertanggung jawab menjaga kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antar pemangku kepentingan. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Meminta pemerintah daerah menyelesaikan diri dengan standar teknis Kementerian Program agar program nasional tidak terhambat. B. Menghimpun seluruh perbedaan pandangan secara tertulis dan menyampaikannya kepada pimpinan tim koordinasi sebagai dasar penetapan kebijakan sambil memfasilitasi komunikasi formal antar pihak. C. Menginisiasi kesepakatan teknis sementara antara pemerintah daerah dan badan usaha agar investasi tetap berjalan. D. Memfasilitasi dialog informal antar pihak untuk meredakan ketegangan sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Atau E. Menyarankan penundaan program sampai seluruh pihak sepakat terhadap standar teknis yang sama. Oke teman-teman, silakan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang memiliki skor tertinggi atau skor 5 adalah B. Menghimpun perbedaan pandangan dan menyampaikannya kepada pimpinan sambil memfasilitasi komunikasi formal. Nah, paling tepat di sini karena menjaga jejaring kerja, akuntabilitas, dan batas kewenangan, yang mana ASN di sini berperan sebagai penghubung strategis tanpa menetapkan keputusan teknis. Jadi harus sesuai dengan kewenangan atau memperhatikan batas kewenangan ya teman-teman. Kemudian jika tadi Anda memilih jawaban C, menginisiasi kesepakatan teknis sementara antar pihak, nah hal tersebut itu proaktif dan solutif, namun berisiko melampaui kewenangan karena menyentuh penetapan standar teknis. Yang mana teman-teman tadi pada soal sebelumnya kan sudah di spill di sini bahwa Anda tidak memiliki kewenangan menetapkan standar teknis. Kemudian skor terendah ada pada menyarankan penundaan program. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas sebagai penghubung program rehabilitasi lahan yang melibatkan Kementerian Teknis, pemerintah daerah, dan LSM lingkungan. Dalam pelaksanaan program pemerintah daerah meminta percepatan kegiatan, sementara LSM mitra menilai sebagian lokasi belum layak direhabilitasi berdasarkan kajian lingkungan. Nah, perbedaan pandangan ini mulai menghambat jadwal program dan memicu ketegangan antar pihak. Anda tidak memiliki kewenangan menetapkan lokasi prioritas, namun bertanggung jawab memastikan koordinasi lintas pihak tetap berjalan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sikap yang paling tepat adalah A. Meminta seluruh pihak mengikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah daerah demi kelancaran program. B. Menghimpun seluruh masukan teknis dari pemerintah daerah dan LSM, menyusunnya secara sistematis, serta menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penetapan keputusan sambil menjaga komunikasi formal antar pihak. C. Menginisiasi kesepakatan sementara dengan memilih lokasi yang dianggap paling aman agar program tetap berjalan. D. Memfasilitasi pertemuan informal antar pihak untuk mencari kompromi sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Atau E. Menyarankan penundaan kegiatan rehabilitasi hingga semua pihak sepakat sepenuhnya. Oke teman-teman, sebelum Anda jawab, kita bisa lihat dulu di sini bahwa yang diminta adalah Anda bertindak sebagai seorang ASN yang tidak memiliki kewenangan menetapkan lokasi prioritas, namun bertanggung jawab memastikan koordinasi lintas pihak. Jadi keywordnya adalah tanggung jawab Anda hanya memastikan koordinasi lintas pihak. Oke teman-teman, silakan dijawab dalam 10 detik. Teman-teman, silahkan dijawab dalam kolom komentar. Nah, di sini kami punya rahasia sukses untuk PKP. Jadi
Kenali diri Anda, jawaban yang baik harus mencerminkan integritas pribadi yang tulus, bukan dibuat-buat ya tentunya. Yang kedua, pelajari pola soal. TKP itu tidak berubah setiap tahun secara esensi, hanya konteksnya yang diperbaharui. Kemudian latih dengan simulasi waktu, biasakan menjawab cepat dan konsisten agar tidak panik di ujian aslinya. Nah, tanamkan mindset ASN, setiap pilihan harus mencerminkan bahwa Anda siap melayani, bukan dilayani, siap bekerja sama, bukan bekerja sendiri, siap berubah, bukan bertahan pada zona nyaman. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih dan sampai jumpa.